Salam jumpa. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengukuran. Ada poin-poin penting yang akan kami bahas tentang pengukuran. Yang pertama tentang pengertiannya, yang kedua tentang besarannya. Besaran ini dibagi atas dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang ketiga sistem internasional, dan yang keempat alat ukur yang terbagi atas empat. Yang pertama alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur waktu, dan alat ukur suhu. Kita masuk pada poin pertama, yaitu pengertian. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama, ada sebuah timbangan dengan benda yang sudah ditimbang dengan massa 158 gram. Berikutnya ada sebuah gelas ukur yang telah diisi cairan dengan datanya dapat kita lihat di dalam tabel. Kemudian gambar yang kedua yaitu sebuah balok yang diukur dengan mistar sehingga diperoleh panjang balok adalah 3,2 cm. Nah, dari kedua gambar ini dapat kita simpulkan, pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut besaran, sedangkan pembandingnya dalam suatu pengukuran disebut satuan. Sebagai contoh pada gambar pertama yaitu sebuah timbangan dengan benda yang telah ditimbang sehingga diperoleh massa 158 gram. Di sini yang kita sebut sebagai massa yaitu 158, sedangkan satuannya yaitu gram. Selanjutnya, satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang disebut satuan baku, sedangkan satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan disebut satuan tidak baku. Kemudian, ini adalah tabel dari satuan baku dan tidak baku, dapat Anda perhatikan. Kita masuk dalam besaran dalam fisika. Yang pertama, besaran pokok. Pengertian dari besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, besaran turunan. Pengertian dari besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Dan ini adalah tabel besaran pokok, dan dapat kita lihat ada 7 besaran pokok, yaitu yang pertama panjang, yang kedua massa, yang ketiga waktu, yang keempat suhu, yang kelima kuat arus, yang keenam intensitas cahaya, dan yang ketujuh adalah jumlah zat. Kemudian ini adalah tabel besaran turunan. Ada 10 besaran turunan, yaitu yang pertama massa jenis, yang kedua kecepatan, yang ketiga gaya, yang keempat tekanan, yang kelima usaha, energi, dan kalor, yang keenam daya, yang ketujuh muatan listrik, yang kedelapan beda potensial listrik, yang kesembilan hambatan listrik, dan yang ke-10 adalah frekuensi. Baik, kita masuk pada poin ketiga, yaitu sistem internasional.
Sistem internasional adalah sistem satuan yang selalu tetap, artinya tidak mengalami perubahan karena pengaruh apapun, misalnya suhu, tekanan, dan kelembapan. Sistem ini bersifat internasional, artinya dapat dipakai di seluruh negara dan mudah ditiru bagi setiap orang yang akan menggunakannya. Ini adalah tabel dari sistem internasional, dapat Anda perhatikan. Kemudian kita masuk pada poin berikutnya, yaitu alat ukur. Yang pertama adalah alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang biasa dipakai antara lain mistar, jangka sorong, dan micrometer screw. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, mistar. Terdapat berbagai jenis mistar sesuai dengan skalanya. Mistar dengan skala terkecil 1 mm disebut mistar berskala milimeter, sedangkan mistar dengan skala terkecil cm disebut mistar berskala cm. Mistar mempunyai tingkat kelitian 1 mm atau 0,1 cm. Ini adalah contoh alat ukur panjang, yaitu mistar, dapat Anda perhatikan. Kemudian kita masuk pada jangka sorong. Jangka sorong mempunyai nonius atau vernier, yaitu skala yang mempunyai panjang 9 mm dan dibagi atas 10 bagian yang sama. Perbedaan satu bagian skala nonius dengan satu skala utama adalah 0,1 mm, sehingga tingkat ketelitian jangka sorong adalah 0,1 mm. Bagian penting yang terdapat pada jangka sorong adalah yang pertama, rahang tetap memiliki skala utama. Yang kedua, rahang sorong dapat digeser-geser yang memiliki skala nonius. Ini adalah contoh gambar jangka sorong, dapat Anda perhatikan. Kita masuk pada micrometer screw. Micrometer screw memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Micrometer screw dapat digunakan untuk mengukur benda yang mempunyai ukuran kecil dan tipis, seperti mengukur ketebalan plat, diameter kawat, dan onderdil kendaraan yang berukuran kecil. Ini adalah contoh gambar dari micrometer screw, dapat Anda perhatikan juga. Yang kedua, kita masuk pada alat ukur massa. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur massa suatu benda adalah neraca. Berbagai jenis neraca yang biasa digunakan adalah neraca batang, yaitu neraca sama lengan, neraca 3 lengan dengan tingkat ketelitian 0,1 gram, dan neraca 4 lengan dengan ketelitian 0,01 gram. Contoh alat ukur massa yang pertama adalah gambar neraca 3 lengan. Yang kedua adalah gambar neraca sama lengan. Yang ketiga, alat ukur waktu. Alat ukur waktu yang biasa dipakai adalah jam dan stopwatch. Dan ini adalah contoh gambar dari alat ukur waktu. Yang keempat adalah alat ukur suhu. Yang pertama, pengertian suhu. Ukuran derajat panas dan dingin suatu benda tersebut dinyatakan dengan besaran suhu. Jadi, suhu adalah suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Yang kedua, termometer sebagai alat ukur suhu. Suhu termasuk besaran pokok. Alat untuk mengukur besarannya suhu suatu benda adalah termometer. Seperti yang kita ketahui bahwa zat cair sebagai bahan pengisi termometer ada dua macam, yaitu air raksa dan alkohol. Ada beberapa jenis termometer, yaitu yang pertama, termometer zat cair dalam gelas. Termometer ini biasanya digunakan untuk mengukur temperatur pada daerah batas pengukuran yang dipengaruhi oleh jenis zat termometrik yang berupa cairan dalam pipa kapiler. Ini adalah contoh dari termometer zat cair dalam gelas. Yang kedua adalah termokopel.
Termokopel terdiri dari dua jenis logam yang dihubungkan dan membentuk rangkaian tertutup. Besarnya aliran listrik pada kawat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Keuntungan termokopel terletak pada kecepatan mencapai keseimbangan suhu dengan sistem yang akan diukur. Dan ini adalah contoh gambar dari termokopel. Yang ketiga yaitu termometer hambatan listrik. Dasar kerja termometer ini adalah hambatan listrik dari logam akan bertambah apabila suhu logam tersebut naik. Dan ini adalah gambar dari termometer hambatan listrik. Yang keempat adalah termometer gas volume tap. Termometer ini terdiri dari bola yang berisi gas yang dihubungkan dengan tabung manometer. Prinsip kerjanya adalah perubahan tekanan suatu gas akibat perubahan suhu bila volumenya tetap. Dan ini adalah contoh gambar dari termometer gas volume tetap. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbandingan skala termometer. Ada 4 perbandingan skala suhu, yaitu skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ini adalah contoh gambar dari perbandingan skala termometer. Rentangan skalanya yaitu 100 berbanding 80 berbanding 180 berbanding 100. Dengan perbandingannya antara Celcius berbanding Reaumur berbanding Fahrenheit berbanding Kelvin, yaitu 5 berbanding 4 berbanding 9 berbanding 5. Hubungan antara Celcius dan Reaumur. Jika yang diketahui suhu Reaumur, maka suhu Celcius adalah 4/5 dikali suhu Reaumur yang diketahui, atau suhu Reaumur sama dengan 5/4 dikali suhu Celcius yang diketahui. Yang kedua, hubungan antara Celcius dan Fahrenheit. Jika yang diketahui adalah suhu Fahrenheit, maka suhu Celcius sama dengan 5/9 dikali suhu Fahrenheit yang diketahui ditambah 32, atau suhu Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali suhu Celcius yang diketahui dikurang 32. Yang ketiga, hubungan antara Celcius dan Kelvin. Jika yang diketahui adalah suhu Kelvin, maka suhu Celcius sama dengan suhu Kelvin yang diketahui ditambah 273, atau suhu Kelvin sama dengan suhu Celcius yang diketahui dikurang 273. Sekian dan terima kasih.